Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syakirin wasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah channel Nuris rahimakumullah, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan iman sebagai nikmat terbesar Allah berikan pada kita. Dengan sebab iman inilah maka kita termasuk orang yang sukses, orang yang bahagia, orang yang dijanjikan untuk mendapatkan ridha Allah, orang mendapatkan kasih sayang Allah yang abadi, baik dunia maupun akhirat. Salat serta salam semua tetap tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia dan istiqamah. Mudah-mudahan termasuk kita yang ada di sini, amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, Allah senantiasa menjadikan manusia, menjadikan kita semua untuk diuji. Allah katakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang telah menjadikan kematian, kehidupan, tidak lain liyabluwakum, untuk diuji, untuk menguji kalian semua. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Para jemaah sekalian, kemudian kita kaitkan di dalam surat 2 ayat 155, Allah mempertegas ujian itu dan merinci, yaitu walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh kami akan uji kalian semua, sedikit ketakutan, kelaparan, dan kekurangan harta dan jiwa dan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira mereka orang-orang yang sabar. Dalam ayat ini kalau kita lihat ada beberapa ujian yang Allah nyatakan. Yang pertama adalah minal khauf, sedikit ketakutan. Hari ini semua orang ketakutan, tidak terkecuali di Indonesia, tidak terkecuali di kita, di kalangan kita, termasuk dengan begitu ketakutannya, yang begitu memasuki Ramadan biasanya dengan bahagia dan tenang, suara adzan saut-sautan, suara Quran saut-sautan, suara sholawat saut-sautan dari musola ke musola, dari masjid ke masjid. Tapi hari ini terdengar hilang semuanya suara itu. Kalau kita lihat orang Sunda bilang seperti keangkat tincak, artinya tidak kedengaran suatu apapun dengan rasa ketakutan ini. Nah ini para jemaah sekalian. Nah oleh karena itu ketakutan dan ketakutan itu seharusnya tidak perlu terjadi yang berlebihan, baik di kalangan umat Islam maupun di kalangan pemerintah atau yang lainnya ini. Dan kita harus mencari solusi dan siasat yang terbaik bagaimana agar Ramadan tetap jalan, Ramadan tetap seperti biasa dan semarak. Bahkan saya mungkin mengusulkan kepada pihak yang berwajib agar senantiasa kalau mungkin Ramadan ini tetap mereka tidak masuk masjid, tapi tetap suara-suara dari musola, dari masjid digaungkan itu semua, sehingga mereka yang di rumah mendengar suara tidak sepi. Ya itu. Begitu juga diadakan perlombaan-perlombaan di rumah-rumah
dengan suara Al-Quran. Yang terbaik rumah itu suara Al-Qurannya, suara tadarusnya, maka RT atau RW memberikan hadiah. Itu kan terbaik itu untuk solusi. Jangan sampai mereka tidak ke masjid, malah sebaliknya, malah mereka tawakuf dan hilang kesempatan untuk berbuat baiknya. Kemudian takutan kelaparan, ini juga sangat luar biasa. Banyak sudah saudara-saudara kita menyampaikan di berbagai media bahwa kelaparan dengan adanya berbagai pabrik yang ditutup karena khawatir tidak dapat beroperasi dan seterusnya. Begitu juga ojolnya, istilahnya ya, ojeknya, dan bahkan termasuk ustadz terkadang juga ketakutan juga karena di sana sini tidak lagi ada untuk sumber rizki seolah-olah gini. Kemudian wa naqsim minal amwal, kekurangan dari harta sudah jelas ini, dan ini kekurangan ketakutan terbesar terkadang muncul. Saking ketakutannya yang ada pun tidak mampu untuk menggunakan yang semestinya. Yang semestinya ketika kita lihat bahwa sebaik-baik harta adalah harta pada orang yang soleh. Nimal amwal fi yadis soleh. Kenapa? Karena orang yang soleh akan menggunakan harta sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan manfaat yang sangat luar biasa. Kalau kita lihat para jemaah sekalian, lebih-lebih Ramadan ini dikatakan sebagai ladang amal dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Kenapa? Karena memang pada bulan Ramadan, di mana orang sedang berpuasa, kemudian membutuhkan ketika dia berbuka dengan perut lapar hanya segelas air teh, jauh lebih terkesan ketimbang di luar Ramadan dia memberikan sesuatu yang mewah tapi kurang dikenang dan kurang diperhatikan, bahkan kurang dikehendaki karena keterpaksaan. Begitu juga bulan Ramadan diberikannya dengan harta atau pembuka, futur dan seterusnya, itu akan mengenang selama-lamanya karena dia siangnya kelaparan dan sedang lapar. Itu. Hari ini barangkali lebih bahagia lagi. Kenapa? Karena pada bulan-bulan Ramadan yang lalu mereka masih punya pekerjaan, masih punya pendapatan, tetapi hari ini tidak punya pendapatan yang biasa didapati. Lebih-lebih mereka yang kerja biasa seharian ini. Maka seandainya para agnia, orang-orang kaya ngerti masalah ini, faham masalah ini, pasti mereka fastabiqul khairat dalam memberikan harta benda untuk para fuqaha, para fakir yang sangat membutuhkan, nilainya lebih besar. Kemudian yang berikutnya yaitu kekurangan atau meninggalnya kekurangan jiwa. Itu juga sangat ketakutan di sana sini. Bukankah adanya tidak bolehnya ke masjid atau ke musola, ditutupnya masjid dan musola karena takutnya merembet dan merabah ya penyakit itu kepada semua orang atau menular pada semua orang, itu berbentuk ketakutan juga, dari bentuk ketakutan. Kalau bentuk ketakutan yang tidak berdasar itu yang tidak boleh. Tetapi kalau memang sifatnya untuk menjaga jangan sampai menjalar, itu sah-sah saja, karena memang itu diharapkan, yaitu penjagaan lebih baik daripada pengobatan. Nah ini para jamaah sekalian. Kemudian wassamarat, dan buah-buahan. Nah sekarang kita tidak tahu berapa lama Allah ujikan ini tentang virus ini akan menyebar. Sebulankah, 2 bulankah? Kita tidak tahu. Maka di sini juga harus pandai memanfaatkan kita punya potensi, baik itu harta atau bahkan tanah yang harus kita manfaatkan untuk menanam seberapa lama tumbuhnya itu, sehingga bisa digunakan kalau seandainya 2 atau 3 bulan masih tetap kita sudah punya kreativitas untuk bahan makanan. Yang terakhir, wabasyiris sabirin, berilah kabar
gembira kepada mereka yang tetap sabar. Sabar, ingat Allah. Siapa yang sabar itu? Alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang diberikan musibah, mereka seraya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami datang dari Allah atau kita datang dari Allah, maka akan kembali kepada Allah. Sebuah akidah muncul di sini. Keyakinan semakin muncul. Yang tidak mungkin jauh dari Allah, tidak memperdulikan perintah Allah. Sedang azan di sana sini, maka tetap dia yang punya kendaraan, dia mencuci motor, mencuci mobil yang baru karena takut, sehingga maghrib diabaikan. Padahal dia mengaku seorang muslim. Nah ini, di jalanan dia tenang-tenang saja, tidak pernah punya dosa ketika padahal maghrib sudah muncul, azan di sana sini sudah muncul. Nah ini, oleh karena itu ketika musibah, mudah-mudahan dia senantiasa ingat kepada Allah karena ketakutan-ketakutan tadi, sehingga akan muncullah akidah yang kuat di kalangan umat Islam. Dan terakhir, ulaika alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika hum muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan berkah. Di dalam tafsir Maraghi, shalawatun diartikan keberkahan dengan musibah itu. Maka bagi mereka yang senantiasa imannya kuat, akidahnya kuat, kemudian ilmunya kuat, basarnya kuat, maka dia tidak tinggal diam. Meskipun harus di lockdown, umpamanya tinggal di rumah, tapi tidak hanya menonton TV, tidak. Tapi bagaimana berpikir untuk menyelesaikan masalah ini. Maka mencari solusi-solusi, baik itu dalam pengobatannya, penangkalannya, dan lain-lain sebagainya. Sehingga dia mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pasca musibah ini atau pasca Ramadan ini senantiasa mendapatkan kecemerlangan yang sangat luar biasa. Kalau seandainya kita lihat orang mukmin yang mayoritas di bangsa ini, ya, dengan terinspirasi dengan ayat ini, maka saya yakin dan kita yakin bangsa ini akan melejit lebih tinggi lagi, lebih tinggi kekuatan imannya, lebih tinggi kekuatan kedekatan pada Allah, lebih tinggi juga dengan kekuatan ekonominya, lebih dihormati oleh negara lain, karena mereka mempunyai kekuatan yang sangat paripurna, baik kekuatan akidah, dia tidak takut sama siapapun pada Allah, dia senantiasa mempunyai pemikiran yang gemilang untuk menyelesaikan berbagai kesempatan dan berbagai kesulitan. Dan itu sudah dijanjikan oleh Allah, lebih-lebih pada bulan Ramadan. Kalau kita lihat hari ini yang senantiasa biasanya dibaca diulang-ulang, target Ramadan kita lihat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu, tidak lain la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Target di sini adalah takwa. Sementara kalau kita merujuk dalam ayat lain At-Talaq umpamanya, mereka yang senantiasa bertakwa akan bisa menyelesaikan berbagai masalah, ya. Karena Allah katakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, maka akan mendapatkan solusinya. Allah berikan solusinya berbagai masalah yang dia dapatinya. Dan Allah akan berikan rizki yang tidak diduga-duga. Maka Ramadan selesai, maka insya Allah kalau memang dia dekat dengan Allah, seluruh solusinya akan dapat diselesaikan, dan akhirnya menjadi orang yang mendapatkan seperti yang dikehendaki oleh Allah, ayyukum ahsanu amala. Baik secara pribadi, dia akan mendapatkan orang yang paling terbaik, ya, baik ilmu pengetahuannya, amalnya dengan sendirinya, akidahnya, dan akhirnya secara kelompok bangsa ini, maka juga akan menjadi kelompok yang sangat paripurna dan seterusnya. Inilah barangkali yang perlu kita
kaji dan perlu kita perhatikan. Jangan sampai setelah Ramadan justru umat Islam mundur karena kurang adanya pengawasan daripada ustadz, kurang pengawasan daripada kiai ajengan, karena tidak adanya di masjid atau tidak meramaikannya pengajian, hanya mereka di rumah. Inilah tugas kita, bagaimana agar dakwah tetap ke rumah-rumah, agar pengawasan tetap ke rumah-rumah, ke musala, ke warung-warung dan ke tempat-tempat yang lain, sehingga mereka tetap menjadi pengawasan para ulama, para cerdik pandai dan seterusnya. Saya kira ini mudah-mudahan sekelumit ini ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita senantiasa dengan berbagai peristiwa ini mengambil iktibar dan pelajaran sehingga kita muncul menjadi orang yang terbaik. Ini saja barangkali, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.